rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alan dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Insyaallah kajian di maghrib kali ini tentang halaqah sirah nabawiyah, kita akan mencoba menelusuri manaqib dari kalangan dewasa yang pertama kali masuk Islam. Setelah di pertemuan kemarin membahas tentang manaqib hamba sahaya yang pertama masuk Islam, yaitu Zaid bin Harithah. Sebelumnya juga manaqib tentang remaja yang pertama kali masuk Islam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan pertama adalah manaqib sosok perempuan pertama yang masuk Islam adalah Khadijah binti Khuwailid. Nah, hari ini kita coba menelusuri sosok laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam. Termasuk kita lihat manaqibnya. Manaqib dalam artian biografi agung ya. Manaqib itu jamak dari manqobah. Manqobah itu biografi manusia yang agung. Kalau dijamakkan jadi manaqib. Nah, maka hari ini kita coba untuk menelusuri manaqib sosok beliau ini. Karena di tangan beliau inilah wasilah mereka itu banyak yang masuk Islam. Nanti kita dicek di kitab-kitab sirah nabawiyah, plus kita coba melihat di Sahih Al-Bukhari tentang fadhailus sahabah, keutamaan para sahabat Nabi. Hadirin ikhwatu iman, dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, Syekh Al-Mubarakfuri beliau menjelaskan ketika Nabi berdakwah, akhirnya mereka pun mengakui atas kejujuran dan kesolihan Nabi, yang akhirnya mereka menerima dakwah sirriyah Nabi. Karena dakwah sirriyah Nabi itu selama 3 tahun di Makkah. Jadi selama 3 tahun itu Nabi dakwahnya sirriyah, sembunyi-sembunyi. Karena kan saat itu kekuatan Islam masih sedikit. Kemudian masuk Islamlah istrinya Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah, di awal-awal beliau menyebutkan sosok Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau mengatakan fa'ajabahu min haula'i. Maka di antara mereka-mereka ini menerima ajakan dakwah Nabi, dan urifu, mereka terkenal fit tarikh islami, dalam sejarah Islam. Siapakah mereka itu? Yang sering kita sebut as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ini tentunya kita akan pelajari lebih dalam lagi kalau setelah beres sirah nabawiyah ini ya. Bagaimana biografi para sahabat, nanti ke tabi'in, kemudian tabi'un tabi'in. Nah, as-sabiqunal awwalin inilah mereka-mereka yang berjuang habis-habisan, bukan hanya berkeringat tapi berdarah-darah ya. Di antaranya sosok-sosok mereka itu luar biasa, dan yang ternyata yang nanti akan meneruskan atau berdakwah kembali yaitu sosok Abu Bakar As-Siddiq. Kata Syekh Al-Mubarakfuri, kata beliau, aslama haula'i fi awwali yaumin min ayyamid dakwah. Jadi mereka-mereka ini Khadijah, Ali, kemudian Zaid bin Harithah dan Abu Bakar As-Siddiq dan as-sabiqunal awwalul yang lain itu, mereka ini semuanya masuk Islam di awal dakwah. Maka tidak aneh nanti summa nasyata Abu Bakrin fid da'wati ilal Islam. Abu Bakar akhirnya nasyat, giat, semangat
untuk berdakwah, dan beliau sosok yang sangat dikenal. Bagaimana cintanya beliau terhadap orang-orang saat itu, bagaimana beliau sosok yang luar biasa. Nah, di Lu'lu' Maknun itu akan dijelaskan, dikupas tuntas sampai-sampai nanti akan tahu bagaimana sosok Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Imam Al-Iraqi beliau menyusun Alfiyah. Ketika menyebutkan as-sabiqunal awwalun, beliau menyebutkan pertama kali, kata beliau dalam alfiyahnya, minar rijal ibnu abi kuhafati qala bihi hasanu fil qasidati. Minar rijali, di antara laki-laki, ar-rijal itu laki-laki, di antara laki-laki itu adalah ibnu abi kuhafah, di antara manusia dewasa yang masuk Islam pertama kali adalah putranya Abu Kuhafah. Putranya Abu Kuhafah. Saha ieu teh? Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu bapaknya itu adalah Abu Kuhafah. Maka kata beliau, minar rijali ibnu abi kuhafati, di antara laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah putra Abu Kuhafah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ini Abu Kuhafah masuk Islamnya nanti setelah Fatu Makkah, jauh gitu ya. Qala bihi Hassanu fil qasidati, demikian itu dikatakan oleh Hasan. Hasan pakai tasydid Hasannya, bukan Hasan tapi Hasan. Yang ahli syair itu bukan Hasan yang lain tapi ahli syair, Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit, beliau ahli syair. Beliau mengatakan bahwa yang pertama kali itu adalah Abu Bakar fil qasidah, dalam qasidahnya. Kade bu qasidah tan dibayangkan kasidahan. Qasidah itu syair-syair yang dibuat oleh orang-orang Arab yang menjadikan satu rujukan nantinya. Nah, Hasan bin Thabit itu membuat syair yang nanti disebutkan langsung oleh Al-Lu'lu' Al-Maknun dalam kitab ini, ya. Nah, kemudian kita lihat dalil-dalil bahwa ternyata Abu Bakar itu As-Siddiq itu memang diantara pertama kali orang dewasa yang masuk Islam. Nah, di Lu'lu' Maknun lebih jelas. Nanti sandingkan dengan manaqibnya di Sahih Al-Bukhari. Qala al-musannifu rahimahullah, qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, awwalu man aslama min khariji baitin nabiyyi Abu Bakrin As-Siddiq. Tuh kata beliau. Kata Syekh Al-Azimi, ya, orang yang pertama kali masuk Islam di luar bait Nabi, di luar rumah Nabi, di luar keluarga Nabi. Kan kemarin kita jelaskan yang di dalam keluarga Nabi kan ada Khadijah sebagai istrinya, ada Ali bin Abi Thalib sebagai putra paman, ya, putra paman Nabi, sepupu, dan juga ada Zaid bin Harithah yang dulu diberikan oleh Khadijah sebagai hamba sahaya. Berarti kan masih di dalam. Nah, beliau menyebutkan bahwa manusia pertama yang di luar rumah Nabi yang masuk Islam adalah Abu Bakar. Fahuwa awwalu man amana bir rasul minar rijalil balighinil ahrar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini adalah manusia yang pertama kali beriman kepada Rasul dari kalangan rijal, orang dewasa. Orang-orang dewasa yang masuk Islam pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq, balighin yang sudah balik, ahrar yang bukan hamba sahaya, yang bebas. Dan beliau siddiqon lin nabi qoblal bi'tsah. Sebelum Nabi dijadikan sebagai nabi atau sebelum Muhammad dijadikan sebagai nabi, beliau itu siddiqon, sudah menjadikan orang yang sangat jujur itu. Sosok Abu Bakar itu memang sangat jujur sebelum Muhammad jadi nabi itu. Dan usia Rasul saat itu, usia Abu Bakar saat itu asgharu minar Rasul bi sanataini wa nisfin takriban. Jadi lebih muda
Abu Bakar itu asgoru, lebih muda dari Rasul, kurang lebih 2,5 tahun. Jadi kalau Nabi itu usianya 40 tahun saat itu, maka Abu Bakar kurang 2 tahun, 37,5 tahun ya. Itu usia Abu Bakar, berarti lebih muda Abu Bakar itu. Dan ternyata kalau lihat manakibnya, Masya Allah, Abu Bakar luar biasa ya manakib beliau itu. Nanti sedikit kita bacakan. Wa kana ya'lamu min sidqihi wa amanatihi wa husni sajiyatihi wa karami akhlaqihi ma yamna'uhum minal kadhibi alal khalqi. Jadi beliau itu memang orang yang terkenal jujur, amanah ya, terus dermawan, akhlaknya mulia, dan tidak ada kedustaan sedikit pun. Oleh sebab itulah ketika Rasulullah menyebutkan tentangnya, maka Allah mengutus beliau untuk segera membenarkan dan jangan banyak komentar. Jadi sosok Abu Bakar As-Siddiq ini ketika didakwahi oleh Nabi itu tidak berpikir panjang. Kalau bahasa hadisnya apa yang di sini kabwatun wa nadharun, tidak seperti itu. Jadi sabda Nabi begini, ma da'autu ahadan ilal Islam, tidak ada yang aku ajak seorang pun untuk masuk Islam illa kecuali kanat indahu, keadaan yang saya ajak dia untuk masuk Islam kabwatun wa nadharun wa taraddudun, harus berpikir-pikir dulu gitu. Mikir dulu, ada keraguan, harus diteliti kembali. Setiap yang diajak oleh Nabi, illa makana min Abi Bakrin ibni Abi Kuhafah, kecuali sosok Abu Bakar bin Abu Kuhafah inilah, dia tidak banyak pikir, dia tidak ada keraguan sedikit pun. Ketika diajak oleh Nabi langsung 100% masuk Islam. Makanya betul sosok beliau itu sosok yang luar biasa, Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan kata pengarang kitab ini, dalil-dalilnya banyak bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia pertama di antara orang dewasa yang masuk Islam. Riwayat At-Tirmidzi dijelaskan di sini. Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, Imam Ahmad juga disebutkan tentang keutamaan atau orang pertama kali yang masuk Islam adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq di golongan orang-orang dewasa. Nah, kemudian ada yang bertanya, yaitu Asy-Sya'bi kepada Ibnu Abbas. Kata Asy-Sya'bi kepada Ibnu Abbas, man awwalu man aslama, siapa yang pertama kali masuk Islam? Maka Ibnu Abbas mengatakan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, maksudnya Ibnu Abbas, ama sami'ta qaula Hasan, tidaklah anda wahai Asy-Sya'bi mendengar ucapan Hasan bin Sabit itu dalam syairnya. Nah, syairnya panjang. Idza tadzakkarta syajwan min akhi thiqatin fadhkur akhaka Aba Bakrin bima fa'ala. Tuh, kalau anda ingat tentang orang yang masuk Islam, maka ingatlah itu adalah saudaramu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. At-tali ats-tsani al-mahmudu mashhaduhu wa awwalun nasi minhum saddaqar rusula. Beliau itu di antara mereka-mereka yang membenarkan Rasul. Wa tsani tsnaini fil gharil munifi, dan yang kedua bersama Nabi di gua mana itu? Sur. Ketika Nabi hijrah bersama beliau itu, nanti dijelaskan kalau proses hijrah pasti akan ada sosok beliau. Wa qad tawfal aduwwu bihi id sa'adal jabala, di mana musuh-musuh itu tawaf mengelilingi ketika mereka berdua naik ke bukit atau ke gunung Sur itu, ke gua Sur, ke gunung itu masuk ke gua Sur. Wa kana hibba Rasulillah, dan beliau adalah hibba itu mahbub, yang dicintai oleh Rasul, mahbub.
seseorang yang dicintai oleh Rasul, hibba Rasulillah. Siga Zaid bin Harithah, hibba Rasul. Qad alimu minal bariyati lam ya'dil bihi rajula. Terakhir, khairul bariyati, beliau itu sosok manusia yang khair, bariyah. Di surah apa itu? Khairul bariyah. Al-Bayyinah ya. Ada syarrul bariyah, ada khairul bariyah. Abu Bakar, kata Hasan bin Thabit dalam qasidahnya, di qasidah terakhir, khairul bariyati, manusia yang terbaik, atqaha, yang paling takwa, wasayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan dari neraka itu adalah atqa, orang yang paling takwa. Siapa? Abu Bakar. Makanya manakib Abu Bakar itu luar biasa. Manakib, biografi agung beliau itu luar biasa. Wa arfa'uha ba'dan nabi, orang yang paling terbaik, manusia terbaik, paling takwa, paling santun setelah Nabi. Tetap Nabi itu nomor wahid. Wa aufaha bima hamala. Jadi ini syair yang disodorkan oleh Hasan bin Thabit saat itu, dan ini tertulis di dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Jadi jelas ya bagaimana keadaan sosok Abu Bakar As-Siddiq. Nanti Imam As-Suhaili dalam kitab Ar-Raudul Unuf, wah itu ada berapa jilid itu, bagus kitabnya, cuman belum didapatkan, lumayan mahal. Itu menjelaskan tentang syarah Ibnu Hisham. Kalau Lu'lu' Maknun kita perhatikan itu mengembangkan dari Rahiq Makhtum. Rahiq Makhtum kan 1 jilid. Kalau Lu'lu' Maknun 4 jilid. Nah 4 jilid ini mengembangkan dari ini. Dari apa? Dari Rahiq Makhtum. Maka gayanya sama terus, tapi lebih lengkap kalau Lu'lu' Maknun. Kalau ini kan ringkas. Nah Raudul Unuf juga As-Suhaili, beliau itu mensyarah Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq dalam Sirah Nabawiyah yang pertama itu. Jadi ini menunjukkan bahwa akan ada kitab-kitab yang terus berkembang ya, ingin menyempurnakan tentang Sirah Nabawiyah. Nah di sini jelaskan fi madhi Hasan, tentang sanjungan Hasan alladzi qala fihi, yang dimana Hasan itu berucap tentang sosok Abu Bakar, wasami'ahun nabiyyu, Nabi mendengar, kata Imam As-Suhaili, apa yang disenandungkan oleh Hasan bin Thabit. Ingat Hasan itu keahliannya syair. Makanya kalau ada yang menantang ke Nabi, nah pasti yang terdepan adalah Hasan yang ini. Jadi kalau ada orang-orang kafir ingin menantang Nabi syairnya, ku Nabi itu dilayanan, ku Hasannya langsung. Karena ingat Nabi itu pembicaraan biasanya itu tidak seperti puitis orang-orang puisi, tidak. Perhatikan hadis-hadis Nabi. Perhatikan ayat-ayat Quran. Ada bagian-bagian puitis tapi Nabi tidak. Tapi Nabi kalau bahasa Sundanya pondok nyogok gitu. Bahasanya sederhana tapi kalau diungkap kembali itu akan semakin meluas gitu. Bukan puitis. Bukan puitis. Kalau sering disebut jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu bisa di ayat Quran, bisa di hadis gitu, jawami'ul kalim itu. Jadi kalau diperhatikan itu kelebihannya di situ. Makanya kalau bab syair tidak oleh Nabi, oleh Hasan bin Thabit. Karena orang-orang Arab kelebihannya kalau suka terhadap sesuatu, nah disyairkan gitu. Kalau benci terhadap sesuatu dibuatkan syair, maka terkenal syair-syair Arab jahili. Termasuk paman Nabi Abu Thalib membuat syair-syair dan itu tertulis, termaktub. Orang-orang Arab jahili itu membuat syair-syair dan itu bisa menjadi sandaran di mana kita ingin menafsirkan Quran. Ayat ini kata A ini nanti lihat di syair-syair Arab apa maknanya, itu bisa ketemu. Termasuk yang kisah barusan. Nah, Hasan bin Thabit ini menyenandungkan qasidah yang tadi dan didengar oleh Nabi. Walam yunkirhu dalilun ala annahu awwalu man aslama minar rijal. Dan tidak ada satu dalil pun yang mengingkari bahwa
memang sosok Abu Bakar manusia pertama yang masuk Islam dari kalangan dewasa. Rijal itu dewasa. Nah, kemudian ada tambahan di sini, ya, di bawahnya. Dalam riwayat Al-Bukhari, nomor hadis berapa ini? 3661. 3661 ya. Dalam kitab Fadailus Sahabah, bab qaulun Nabi lau kuntu muttakhidan khalilan. Nah, yang di sini di Sahih Bukhari yang ini. Di awal-awal ya. Ya, di awal-awal ini. Nah, di dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Darda di sini ya. Kalau yang di sini ada di riwayat Anas. Dari Abu Darda bahwa Nabi pernah bersabda begini, "Innallaha ba'atsani ilaikum." Riwayat Bukhari ya. Sesungguhnya Allah mengutusku kepada kalian. Fakultum, kalian mengatakan kadzabta, Anda dusta. Jadi pertama kali dakwah Nabi itu didustakan oleh orang-orang saat itu. Sama seperti Abu Lahab, Abdul Uzza itu ya, pamannya Nabi. Pamannya Nabi itu kan Abdul Uzza, digelar Abu Lahab. Mendustakan, kadzabta, Anda dusta. Jadi kedustaan awal dakwah itu. Makanya betul, yang terbaik itu adalah manusia-manusia yang dididik Nabi di saat itu. Orang-orang muhajirin nantinya ya. Disilakan orang-orang muhajirin, atau yang lebih tepatnya as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, bahkan ada yang al-mubasysyirina bil jannah, orang yang diberi kabar gembira akan masuk surga oleh Nabi sejak di dunia itu. Nah, di sini jelaskan Allah mengutusku kepada kalian dan kalian mengatakan kadzabta, Anda dusta. Wa qala Abu Bakrin, tapi Abu Bakar ini mengatakan sodako. Sodako itu apa? Benar, jujur. Yang lain mendustakan, sedangkan Abu Bakar membenarkan. Ini yang disebut as-sabiqunal awwalun. Bahkan lihat sabda Nabi, wa wasani binafsihi wa malihi. Abu Bakar bukan hanya membenarkan, wa wasani, memberikan keleluasaan, memberikan persamaan, memberikan jihadnya, binafsihi wa malihi, dengan jiwanya dan dengan hartanya. Maka Nabi menegaskan, fahal antum tarikuli sahibi, fahal antum tarikuli sahibi, apakah kalian semua akan meninggalkanku? Dua kali nyebatkan itu. Nah, Al-Hafidz Ibnu Katsir menegaskan di dalam kitab Bidayah wan Nihayahnya, wa hadza kan nasi ala annahu awwalu man aslama. Ku hadis nu ieu teh gitu. Kalian mengatakan Anda dusta, tapi Abu Bakar mengatakan benar, bahkan berjuang dengan harta benda dan jiwanya. Kata Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan ini itu adalah dalil bahwa beliau manusia pertama kali masuk Islam. Jadi Masya Allah ya, Abu Bakar itu luar biasa. Bismillah. Maka di sini kita harus tahu manzilah, kedudukan beliau. Sebelum nanti kita masuk, siapa saja deretan-deretan yang oleh Abu Bakar, oleh Nabi ajak, banyak nanti yang masuk Islam. Nanti kita jelaskan. Tapi kita lihat dulu biografi beliau, manaqib beliau. Ibnu Ishaq di dalam Sirah Ibnu Hisham, beliau mengatakan, falamma aslama Abu Bakrin as-Siddiq, ketika Abu Bakar as-Siddiq masuk Islam, azhara islamahu. Kata Ibnu Ishaq ya, Abu Bakar menzahirkan, tidak sir, menzahirkan keislamannya. Abu Bakar mah. Jadi tenyumput Abu Bakar mah. Kalau Khadijah masih nyumput, Ali masih nyumput dan masih remaja. Kemudian kemarin siapa?
Zaid bin Harithah karena seorang hamba sahaya masih kena nyumput. Nah di kalangan dewasa yang bebas Abu Bakar. Nah kata Ibnu Ishaq itu dalam Ibnu Hisyamnya, azharo islamahu, keislamannya langsung beliau munculkan. Ya kalau bahasa kita, beliau bersyahadat di hadapan orang-orang saat dimana mereka mendustakan sosok Nabi. Wada'a ilallahi wa rasulihi, bukan hanya menzahirkan, mendeklarasikan bahwa beliau masuk Islam, tapi beliau juga mengajak untuk kembali kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan oleh beliau, panjang ini hadisnya, dijelaskan sosok Abu Bakar ini karena rojulan mu'allafan. Mu'allafan pakai hamzah, seseorang yang ulfah. Ulfah itu orangnya tidak keras, orangnya lemah lembut, liqaumihi. Jadi orangnya apa ya? Ya tidak keras, sosok Abu Bakar itu. Muhabbaban sahlan, dicintai dan mudah juga. Jadi kalau bahasa kita supel ya, sosok Abu Bakar itu. Wa kana ansaba Quraisyin li Quraisyin, di antara bangsa Quraisy nasabnya juga bagus Abu Bakar. Bukan banyak sosok beliau itu. A'lama Quraisyin biha, bahkan lebih berilmu, berarti disegani sosok Abu Bakar. Sosok Abu Bakar itu. Wa kana rajulan tajiron, beliau pun seorang entrepreneur, seorang pebisnis. Memang orang-orang Arab kebanyakan pebisnisnya. Da rek tani naonnya. Kecuali nanti orang-orang Madinah. Mereka para petani banyak karena tanahnya banyak yang subur di Madinah dibanding di Makkah. Maka itu biasanya berbisnis. Nah, Abu Bakar pebisnis. Dan bisnisnya itu dza khuluqin wa ma'rufin, punya akhlak yang terkenal. Jadi seorang pebisnis, makanya tidak aneh harta benda yang beliau miliki diberikan semuanya untuk perjuangan Nabi di awal-awal tuh. Di awal-awal, maka manakib beliau itu sulit untuk dikalahkan. Dan yang terbaik memang beliau. Nanti kita akan kupas tuntas kehidupan beliau, berarti di khalifah ya. Khalifah pertama kan beliau. Setelah beres Nabi meninggal, muncul sosok Abu Bakar. Nah nanti kita akan kupas tuntas kehidupan beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Karena ini tidak cukup 1-2 pertemuan Khulafaur Rasyidin ini ya. Karena kan berjilid-jilid kalau dikaji tentang kehidupan biografi beliau. Dan di sini jelaskan banyak orang-orang yang terbantu oleh beliau itu. Maka di dalam Sahih Al-Bukhari, nah saya bacakan di sini. Di dalam Sahih Al-Bukhari tentang fadilah beliau, bahkan di sini ada hadis bahwa Nabi mengatakan lau andaikan kuntu muttakhidan min ummati khalilan, andai berarti kan tidak mungkin ya. Andaikan aku jadikan di antara umatku khalil. Khalil dengan Habib beda. Dua-duanya sama artinya kekasih. Habib kekasih, Khalil kekasih. Khalilullah Nabi siapa? Nabi Ibrahim, itu Khalilullah, kekasih Allah. Maka Nabi mengatakan, andaikan aku menjadikan di antara umatku Khalil, seseorang yang sangat dikasihani, dicintai, latakhadtu Abu Bakrin, pasti aku akan jadikan Abu Bakar sebagai Khalil, kekasih Nabi. Tapi kata Nabi, walakin akhi wa sahibi. Oh, akhirnya ke sini. Bukan Khalil Abu Bakar tetapi akhi, saudaraku seiman, wa sahibi, dan sahabatku. Andaikan kan tidak mungkin gitu. Bahkan di hadis berikutnya, lau kuntu muttakhidan khalilan latakhadtuhu khalilan walakin ukhuwatul Islam afdol. Tambahan ini, ukhuwah Islam itu lebih utama. Jadi Masya Allah, ini hadis-hadis yang ingin menjelaskan tentang sosok Abu Bakar. Banyak hadisnya. Hanya beberapa saja yang akan kita bacakannya. Tentang
Abu Bakar dengan Umar, panjang. Kemudian nah yang ini nih. Di nomor hadis 3659 ya, di Bukhari ini. Dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. 1 2 3 4 5, ada 5. Ada 5. Pertama, man anfaqa zaujaini min syai'in minal asya'i fi sabilillah du'iya min abwabi yakni al jannah. Ya Abdullah hadza khair. Nah, yang pertama, siapapun orangnya yang memberikan nafkah kepada pasangannya, kepada keluarganya, kepada apapun juga, memberikan infak, nafkah fisabilillah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu, maksudnya pintu surga. Ya Abdullah gitu. Nanti di akhirat ya. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza khair, ini kebaikan, masuk ke sini. Itu yang pertama. Kalau berinfak atau memberikan nafkah kepada sabilillah. Yang kedua, faman kana min ahli salat du'iya min babis salat. Siapa yang nanti ahli salat selama di dunia, nanti di akhirnya akan dipanggil di pintu surga, namanya pintu salat, babus salat. Ketiga, waman kana min ahli jihad. Siapapun orangnya yang dulu di dunia orang yang berjihad, du'iya min babil jihad, nanti akan dipanggil, ya Abdullah hadza khair gitu. Kadio gitu, masuklah ke pintu jihad. Ada orang pintu naon? Pintu sholat mikir 2 kalinya, sholat kadang-kadang belang betong. Pintu apa tadi? Pintu infak, pintu jihad, apalagi jihad. Yang keempat, waman kana min ahli shadaqah. Siapa yang selama di dunianya itu menjadi ahli shadaqah, du'iya min babis shadaqah, akan dipanggil dari pintu shadaqah. Yang kelima, waman kana min ahli siyam. Siapa yang di dunianya itu ahli saum, du'iya min babis siyam wa babir rayyan. Nanti akan masuk ke pintu saum, namanya pintu ar-rayyan, pintu rayyan. Berarti nanti di surga itu banyak pintu-pintunya, dan pintu ini diperuntukkan bagi orang-orang tertentu. Kalau ahli sholat, pintu sholat. Kalau ahli sodako, pintu sodako. Ahli saum, pintu rayyan. Pintu birrul walidain, pintu-pintu yang lain. Nah, ini kan seseorang dipanggil seperti itu. Abu Bakar ketika mendengar Nabi bersabda seperti tadi, mengatakan, ma'ala hadzal ladzi yud'a min tilkal abwabi min darurah. Wa qala hal yud'a minha kulliha ahadun ya Rasulullah. Hebatnya Abu Bakar gitu ya. Ketika mendengar sabda Nabi langsung rancingeus gitu. Langsung saget siap. Mun urang mah mendengar sabda Nabi teh dilewatnya. Abu Bakar itu ketika mendengar seperti yang tadi langsung nanya kepada Nabi, hal yud'a minha kulliha ahadun ya Rasulullah. Wahai Rasul, apakah ada seseorang yang nanti dipanggil dari pintu-pintu itu semuanya? Itu Abu Bakar. Ini sengaja hanya satu saja ini jadi gambaran. Oh, sosok Abu Bakar luar biasa. Maka Nabi bersabda, qala na'am, ya. Nanti akan ada orang dipanggil pintu manapun juga bisa masuk. Dan Nabi langsung berharap, arju antakuna minhum ya Abu Bakrin. Arju, aku berharap engkau, Anda menjadi di antara mereka, wahai Abu Bakar, bisa masuk pintu manapun juga. Minhum banyak itu. Makanya Masya Allah, ini sosok Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau itu nanti masuk surganya itu pintu manapun juga. Ada orang pintu naonnya? Ibu pintu naon, Bu?
Ibu mah aya bu hadis ya riwayat Imam Ahmad. Ada bu, tenang bu. Seorang perempuan itu ada, nanti sabda Nabi di riwayat Imam Ahmad dari sahabat, kalau tidak salah ya, Abdurrahman bin Auf kalau tidak salah. Tapi yang jelas riwayat Imam Ahmad. Di situ Nabi mengatakan begini, ada 4 syarat bu, seorang perempuan nih. Mudah-mudahan jadi terinspirasi. Nanti 4 syarat ini Nabi menegaskan, udkhuli al-jannata, masuklah wahai kamu perempuan ke surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti. Tuh. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, udkhuli al-jannata, masuklah kamu perempuan masuk surga, min ayyi abwabil jannati, dari pintu-pintu surga, syi'ti, sakarepna, semaumu. Resepnya bu benernya. Syaratnya 4 bu. Nah ya khusus ke ibu bapak mantap. Yang pertama perhatikan, idza shallatil mar'atu khamsaha. Ini riwayat Ahmad yang ini. Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang perempuan itu sholat 5 waktu. Tiasa bu? Alhamdulillah. Tapi jaginya piara sholatnya, jagi tong belang betong wae, tong sering masbuk wae, ya santri tong sering masbuk wae. Sekali-kali mah menangnya bisa di depan pinu, di belakang pinu sekali-kali. Mun tiap waktu sholat itu tidak menjaga memelihara sholat. Jadi kalau seorang perempuan sholat yang 5 waktu, semuanya ada 4. Yang kedua, wasomat syahroha, saum di bulannya. Berarti bulan naon bu? Ramadan. Kalau saum di bulan Ramadan, itu ada potensi untuk masuk surga ke pintu manapun juga. 1, sholat yang 5 waktu insya Allah bisa. Kedua, saum di bulan Ramadan insya Allah bisa. Yang ketiga, wa hafidhat farjaha, wa hafidhat farjaha, dan menjaga farji, menjaga kehormatan diri. Jadi kalau ibu bisa menjaga kehormatan diri, tidak sembarang memasukkan siapapun juga ketika bapak tidak ada, ketika suami tidak ada, gojek, ojol, blus ka imah urang, ya. Ternyata bapak suami tidak ada bu, itu tidak boleh. Mangga kelebet tidak boleh. Jangankan itu, adik ipar pun yang beda jenis kelamin dengan kita tidak boleh dimasukkan. Tidak boleh dimasukkan sembarang kalau tidak ada mahram. Juk-juk blus we. Nah ini hafidhat farjaha, menjaga kehormatan diri. Jaga kehormatan diri bu. Bisa ya? Bisa. Terakhir apa? Wa ata'at zaujaha. Ata'at zaujaha. Nah ibu wayana ata'at teh taat zaujaha ka saha bu? Suami. Ata'at zaujaha. Jadi kayak lamun ibu teh di naon? Dipiwarang ku si bapak teh, mah ibu urang ka borma, kudu ngiring gitu. Urang ka pasar ngiring goyana ibunya. Urang balanja ngiring gitu teh. Tetapi ada sesuatu yang tidak disesuaikan dengan keinginan. Tidak sesuai dengan keinginan. Apa itu? Sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, tapi suami ingin A, maka ata'at zaujaha. Taat kepada suami itu potensi bisa masuk surga ke pintu manapun juga. Ke pintu manapun juga. 8 pintu tuh, pintu surga itu. Makanya Masya Allah, 1, sholat yang 5 waktu. 2, saum Ramadan. 3, menjaga kehormatan diri. Dan keempat, taat kepada suami. Bahkan Nabi mengatakan, andaikan aku memerintah sujud di antara hambaku itu, maka aku akan perintahkan seorang perempuan, seorang istri sujud kepada suami. Tapi tidak boleh eta teh. Dan sujud mah kedah nganungkul ka Allah. Itu tambahannya, tidak ada di sini. Kemudian
kita tambahkan nama-nama orang, Masya Allah di banyak sekali nih. Nama-nama orang yang mereka masuk Islam atas ajakan Abu Bakar. Fa aslama bidu'aihi radhiyallahu anhu. Maka banyak yang masuk Islam dengan dakwahnya Abu Bakar. Tentunya dengan Nabi ya. Artinya tadi semangat Abu Bakar itu ketika azhara islamahu, kata Ibnu Hisham, memproklamirkan keislamannya, langsung mengajak untuk masuk Islam. Banyak itu, di sini banyak disebutkan, nama-namanya langsung disebutkan. Saya bacakan saja nama-namanya. Utsman bin Affan, biografinya tidak akan saya bacakan. Di sini banyak biografinya di catatan kaki. Az-Zubair bin Awwam, terbayang ya. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Tolha bin Ubaidillah, yang mereka ini disebut as-sabiqunal awwalun. Ini kan tadi disebutkan Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ini awal-awal. Ali kan sudah duluan. Utsman udah masuk tuh. Umar belum, Umar mah nanti Umar di sebelah situnya. Ini masih di awal mula. Terkadang di serat bu panjang ting. Kemudian Abu Bakar membawa mereka kepada Rasulullah. Ya Utsman, Zubair, Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman bin Auf masuk Islamnya awal-awal. Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolha bin Ubaidillah oleh Abu Bakar dibawa ke Rasulullah dan mereka aslamu, masuk Islam. Wa asbahu min junudil Islam mukhlisina lidakwati. Mereka menjadi tentara-tentara Islam. Maksud tentara teh pejuang-pejuangan Islam yang ikhlas. Nah, di antara mereka ini ya, Utsman, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Tolha bin Ubaidillah. Kelompok ini, mereka ini akhirnya ini orang-orang yang terpandang, orang-orang yang bukan sembarang orang-orang ini. Maka diikutilah kaum muslimin yang lain setelah ini. Contoh, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abu Usamah bin Abdil Asad, Al-Arqam bin Abil Arqam. Ini banyak ininya. Utsman bin Maz'un dengan dua saudaranya, Qudamah bin Maz'un, Abdullah bin Maz'un, masuk Islam. Sudah mulai tah dakwahnya, bukan lagi sir, masih sir yang ini ya. Afwan, masih sir, nanti jahriyah ada. Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muttalib, Sa'id bin Zaid bersama istrinya Fatimah binti Khattab, adik Umar. Kemudian putri Abu Bakar siapa? Asma binti Abi Bakar. Ummu Fadl, Khabbab bin Al-Arat. Nah, Khabbab bin Al-Arat sahabat yang banyak luka di badannya, tidak terhitung puluhan karena terkena tombak, panah, pedang dan sebagainya. Khabbab bin Al-Arat nih terkenal, sahabat terkenal. Utbah bin Ghazwan, Umair bin Abi Waqqas, saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat yang nanti ketika hijrah ke Madinah menjadi ahli Quran. Abdullah bin Mas'ud yang nanti oleh Nabi disebar ke Irak kan, ke Irak oleh beliau. Nah, disitulah mulai orang-orang fakir masuk Islam, hamba-hamba sahaya masuk Islam. Semuanya banyak yang masuk Islam di sini. Mas'ud bin Rabi'ah, Salid bin Amr dan saudaranya Khatib bin Amr. Dan karena lo nantinya. Ayyash tuh, Ayyash ta. Ayyash bin Abi Rabi'ah bersama istrinya Asma binti Salamah. Khunais bin Khudafah, Amir bin Rabi'ah, Abdullah bin Jahshin, saudaranya Abu Ahmad Abdu bin Jahshin. Ja'far putra Abu Thalib. Nah, beliau masuk juga. Ja'far bin Abu Thalib. Kalau Ali di awal, kalau kakaknya Ja'far bin Abi Thalib tidak ya. Dengan istrinya kalau Ja'far, Asma binti Umais.
Hatib bin Al-Haris dengan istrinya Fatimah bin Mujallal, dan saudaranya Hattab bin Al-Haris dengan istrinya juga. Jadi banyak yang masuk Islam di sini. Tuh. Masya Allah banyak ya tuh. Tuh banyak di sini. Saya lewat saja. Nah, kata beliau terakhir, aslama haula'i sirron. Mereka-mereka ini yang tidak saya sebutkan semuanya, mereka-mereka ini aslama masuk Islam sirron, masih dalam keadaan sir, sembunyi-sembunyi. 3 tahun pertama berarti. Dakwah Nabi sudah mulai menggeliat, makanya tahun keempat dari kenabian ngamuk orang-orang kafir teh. Ngamuk, maka nanti diintimidasi oleh ini. Nah, nanti pertemuan berikutnya ada, kan sudah masuk Islam kan ada perintah, kan sudah ikrar syahadat kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak hanya ikrar syahadat saja, perlu dibuktikan dengan amal. Nah, nanti kita akan cari tahu ternyata amal yang pertama kali diajarkan atau diperintahkan oleh Nabi kepada sahabat karena ada turun ayat, yaitu tentang sholat. Kewajiban sholat. Kalau sebelum sholat apa? Wudu. Berarti ada kewajiban wudu dan sholat. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Dan juga nanti Nabi juga, karena banyak yang masuk Islam, Nabi harus bersembunyi dulu bersama kaum muslimin, tapi diperlukan apa? Wahyu-wahyu yang turun ke Nabi perlu disampaikan. Nah, di rumah siapa? Kumpulan-kumpulan Nabi itu. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ternyata Masya Allah ada rumah yang dijadikan sebagai taklim Nabi dengan para sahabat di saat itu. Hadirin ikhwatul iman, demikian dakwah masih sirriyah ya, dakwah Nabi kepada para sahabat. Dan ternyata dari wasilah Abu Bakar As-Siddiq banyak orang-orang yang masuk Islam, tapi ini masih periode sirriyah, belum seperti jahriyah. Maka kita akan tahu bagaimana keadaan para sahabat-sahabat saat itu ketika mereka berdakwah, berjuang untuk mempertahankan Islam. Dan kita bersyukur di hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Kita merasakan nikmatnya kita membaca Quran, nikmatnya membaca hadis. Ini perjuangan mereka itu untuk menegakkan panji Islam, menegakkan bendera Islam, sehingga Islam tersebar ke seluruh dunia. Semoga saja kita diberikan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga saja nanti kita dipertemukan oleh Allah dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.